bahkan semua sekolah mengklaim bahwa mereka adalah memiliki pendidikan yang terbaik. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini Pak Pendeta. Apakah keunggulan sekolah Advent itu? Dan apa uniknya sehingga sekolah Advent itu berbeda? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah dibawakan oleh Abang Didi ya. Jadi kita lihat bahwa betul banyak sekolah-sekolah seakan-akan lebih baik, jauh lebih baik daripada sekolah-sekolah Advent. Mungkin seakan-akan ya karena mereka memiliki fasilitas yang lebih besar dan lebih baik, lebih modern dan lain sebagainya. Mempersiapkan mahasiswa untuk masuk ke Ivy League, sekolah-sekolah yang ternama yang ada di dunia. Dan mereka memusatkan memusatkan kepada bagaimana caranya supaya kesuksesan itu dapat dinilai oleh berapa banyak student mereka yang masuk ke sekolah-sekolah ternama, berapa banyak jumlah lulusan yang selesai dari sekolah tersebut. Dan mereka berusaha untuk supaya pencapaian-pencapaian yang intelektual yang dapat dinilai, yang dapat dilihat itu itu tercapai, itu dapat tercapai. Tetapi kita lihat bahwa pendidikan yang kita miliki, Gereja Advent, kita bukan hanya kepada pencapaian-pencapaian akan apa yang dapat dilihat, tetapi khususnya apa yang tidak dapat dilihat. Alkitab berkata bahwa apa yang kita lihat saat ini hanya untuk sementara. Alkitab berkata bahwa yang nyata itu adalah bukan yang kita miliki saat ini, tetapi yang bahkan yang tidak kelihatan. Yaitu adanya iman, adanya kepercayaan bahwa satu saat kita berada dalam kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Dan kalau kita berbicara tentang selama-lamanya, minggu ini saya bercerita dengan istri saya, kira-kira selama-lamanya itu apa yang kita mau buat ya? Apa kira-kira yang dapat kita lakukan untuk selama-lamanya? Nah, saya pernah membahas waktu lalu bahwa pada saat kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka pengetahuan manusia seperti yang dimiliki oleh Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh, malaikat berkunjung kepada mereka, malaikat memberitahukan tentang alam semesta dan bagaimana alam itu berada, bagaimana terciptanya ini dan itu. Jadi segala ilmu pengetahuan alam semesta diberikan kepada Adam dan Hawa. Dan pada saat mereka jatuh dalam dosa, maka kebutuhan yang terutama, pendidikan yang terutama itulah yang hanya diberikan kepada mereka yang sehubungan dengan keselamatan mereka. Itulah sebabnya kita saat ini manusia tidak bisa tahu tentang alam semesta. Kita hanya bisa mereka-reka, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang alam ini yang belum kita bisa jawab. Yang belum kita bisa jawab. Tetapi nanti seperti saya katakan tadi, apabila kita berada di zaman kekekalan, kita akan memiliki waktu untuk menyelidiki segala teori-teori yang manusia saat ini masih perdebatkan di dalam dunia ini. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, sumber segala ilmu pengetahuan, sumber segala pengetahuan, kita akan memiliki zaman kekekalan untuk mempelajari. Nah, itu untuk nanti. Bagaimana dengan saat ini? Nah, banyak sekolah mengutamakan seperti saya katakan tadi intelektual mereka. Tetapi kita percaya dengan apa yang kita sebut dengan holistik. Bukan hanya dengan kebutuhan mental kita, tetapi juga kebutuhan fisikal dan spiritual kita. Makanya pelajaran sekolah sahabat kita berbicara tentang peribadatan dalam pendidikan. Peribadatan dalam pendidikan. Kenapa? Karena kalau anak-anak kita di sekolah yang di luar, maka yang mereka dapati itu pada umumnya tidak ada apanya. Peribadatan itu tidak ada. Tapi di sekolah-sekolah Advent, entah itu hari Sabat atau hari Minggu, seringkali kita ada isi dengan program-program khususnya hari Sabat yang mana anak-anak itu terlibat. Contohnya anak kami ya, Sion ya, sekolah di sekolah Advent tentunya ya. Dan hari Sabat itu adalah hari di mana mereka kalau tidak di gereja di sekolah mereka akan kunjungi tempat-tempat lain sehingga kebutuhan kerohanian itu dipenuhi. Mereka bukan hanya mempelajari tentang ciptaan, apa yang tercipta, apa yang lihat, tetapi mereka belajar tentang pencipta. Mereka belajar tentang pencipta dan melayani pencipta. Tidak heran peribadatan itu ada dalam pendidikan kita dan kita memiliki peribadatan yang
berdasarkan firman Tuhan. Nah, kenapa saya katakan, mungkin Anda katakan, oh ada sekolah-sekolah agama lainnya yang mana mereka menekankan dari segi religius mereka, spiritual mereka tekankan. Tetapi kita lihat yang menekankan, yang mengutamakan Alkitab sebagai sumber pengetahuan. Takut akan Allah adalah permulaan apa? Hikmat pengetahuan, itu adalah kita. Terus terang saja. Saya sudah pernah melihat kurikulum dari sekolah-sekolah non-Advent. Dan saya lihat sekolah-sekolah orang Kristen sekalipun, ya mayoritas Kristen itu memasukkan misalnya teori evolusi. Memasukkan teori evolusi dan teori-teori lainnya. Tetapi kita mengutamakan Tuhan dan kebenaran di dalam firman Tuhan. Itulah salah satu hal, ada begitu banyak tapi waktu kita tidak banyak ya. Tetapi itulah yang menyebabkan bahwa kita mempersiapkan bukan hanya pelajar-pelajar mahasiswa untuk di dunia saat ini, tetapi mempersiapkan mereka untuk di dunia yang akan datang. Terima kasih jawaban Pendeta Rantung. Itu adalah sebuah jawaban yang luar biasa. Yang menekankan bahwa kita dipersiapkan, di sekolah-sekolah kita itu dipersiapkan anak-anak kita untuk lebih, bukan hanya untuk sukses di dunia ini, tapi di sukses masuk ke kerajaan sorga. Dan itulah tujuan hidup kita. Dan pada hari Sabat ini kita mempelajari sebuah tujuan hidup yang telah diajarkan di sekolah-sekolah Advent. Apa itu? Perbaktian. Siapa yang kamu sembah? Kalau di sekolah lain diajar untuk menyembah diri mereka. Tapi di sekolah Advent diajarkan, Pendeta Rantung sudah katakan, siapa yang kita sembah? Sang Pencipta.